Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Sore hari ini merupakan suatu hari yang luar biasa. Kita bersama-sama bisa menikmati ibadah pendalaman Alkitab. Dan saya percaya ada sesuatu yang Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sore hari ini lewat kebenaran firman. Dan itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami. Hingga sore hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan taruh dalam hidup kami apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Biar satu hal sore hari ini, fokus pujian kami hanya bagi Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang dahsyat, itu yang kami tinggikan, kami sembah, kami puja sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari lebih lagi kita tinggikan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapan. Ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuh
satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firmanmu bekerja dan
bagi Engkau Yesus. Engkau kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
haleluya. Karenamu, boleh lebih lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Itulah yang kami dambakan ya Tuhan, supaya kami mempunyai mata iman untuk melihat yang orang lain tidak melihat, tetapi Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Satu kali kami semua, orang-orang yang percaya dan setia, akan masuk dalam kerajaan-Mu yang mulia Tuhan. Teguhkan hati kami, beri kami sukacita yang meluap, yang membuat kami bertahan dalam ujian iman kami sampai akhir. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar dan urapi kami sekalian. Tuhan, yang sekarang sedang mendengarkan, biar hadirat-Mu juga hadir di mana anak-anak-Mu duduk. Tuhan, untuk berdiam menghormati Engkau, hadirat-Mu Engkau nyatakan, Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala doa kami, dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom saudara-saudara semua. Kita bertemu lagi dalam online masih. Ya, hari ini kita akan bicara tentang konstitusi kerajaan Allah. Karena Tuhan itu akan mendirikan kerajaan, dan kita mesti sadar itu, bahwa Tuhan itu raja, dan Dia akan mendirikan kerajaan, dan setiap kerajaan itu harus memiliki namanya konstitusi, undang-undang dasar. Kadang-kadang dirangkum seperti di Indonesia ini ada Pancasila. Nah itu saudaraku, itu sangat penting sekali. Ya, saudaraku, jadi kerajaan sorga juga demikian. Tapi kerajaan sorga ini mempunyai suatu konstitusi yang tidak bisa diubah-ubah. Ini berbeda sangat dengan konstitusi di dunia. Setiap kali ada mereka berkumpul dan manusia berkata, wah ini harus diubah. Ini harus diubah, diamandemen. Tetapi konstitusi Tuhan, saudaraku, itu kekal selama-lamanya karena kebenaran. Nah, saudara, kita tahu kerajaan Allah itu apa? Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya,
Apa itu kerajaan Allah? Kalau sudah ditanya, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan makan minum. Di mana orang kalau makan minum selalu tertawa, bersuka cita. Dan mereka berkata, wah ini pesta kerajaan. Tetapi Tuhan berkata, bukan itu. Tapi yang paling penting yang menjadi dasar itu adalah kebenaran. Nah ini konstitusinya. Ya, kebenaran. Dan akibat daripada kebenaran itu adalah damai sejahtera. Dan kalau itu berlanjut akan memberikan sukacita. Dan semuanya ini perhatikan dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, bagaimana bisa teraplikasi begitu dalam diri kita? Saya sudah memberitahu. Kita kalau berkomunikasi, kita masih dalam konteks bicara misteri komunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan suara biasa begini, hanya sampai jarak ya mungkin berpuluh meter. Ya, ada orang yang suaranya kuat bisa sampai 50 meter, 100 meter mungkin. Tapi setelah 1 kilometer tidak mungkin. Nah, karena itu dalam ilmu pengetahuan mereka tahu caranya, yaitu melalui ditumpangkan kepada gelombang pembawa, carrier wave. Karena itu saya sudah ajarkan dahulu ada amplitude modulation, itu namanya modulasi, ditumpangkan ya, suara kita dimodulasikan ke gelombang pembawa. Nah, supaya gelombang pembawa ini bisa bertahan, bisa jauh, dan itu biasanya sangat tinggi frekuensinya. Saya sudah menerangkan bahwa telinga kita ini hanya bisa menangkap antara 20 sampai 20.000 Hertz getaran per detik. Ya, lebih daripada itu kita tidak mampu mendengar. Tapi ada binatang-binatang, misalnya kelelawar, itu bisa mencapai 110 Hertz. Wih, tinggi sekali. Ya, jadi mereka bisa dengar apa yang kita tidak dengar. Nah, oleh karena itu, untuk supaya bisa menjangkau jauh dan sekarang dipakai dalam alat-alat yang kita kenal dengan smartphone dan sebagainya, mulai dengan G1G, 2G, sekarang 5G. Itu oleh karena gelombang pembawa ini makin tinggi. Jadi bisa menembusi, ya. Kalau dulu sukar menembusi rintangan-rintangan, sekarang dengan gelombang yang jauh lebih tinggi itu bisa tembus. Nah, Roh Kudus itu gelombang pembawa dari kebenaran Allah ataupun suara kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa hanya dengan mulut kita, Tuhan bisa dengar. Tapi alangkah baik komunikasi dari Tuhan itu tidak mungkin kita lakukan tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang membawakan suara dari Allah kepada kita. Dan ini melalui gelombangnya Tuhan sendiri. Saya sudah katakan frekuensi Tuhan bukan hertz dan sebagainya. Tapi frekuensi Tuhan itu adalah kudus, kekudusan. Ya, inilah frekuensinya. Jadi gelombang pembawa daripada suara Tuhan itulah kudus. Makanya di sorga ada tua-tua yang selalu bersujud dan berkata kudus, kudus, kudus. 4 makhluk hidup itu juga bersuara kudus, kudus, kudus. Kalau hidup kita kudus, mulailah match, nyambung. Ya, jadi sama seperti pemancar dan penerima.
kalau gelombangnya sama itu bisa diterima. Nah, kalau kita hidup kudus makin jelas suara Tuhan dari Allah melalui Roh Kudus itu makin jelas kita tangkap. Ya, karena itu betapa pentingnya kita itu harus bisa mendownload, ya, untuk bisa mengunduh kebenaran Allah. Walaupun kita baca Alkitab, seringkali orang tidak bisa mengunduh, ya, kebenaran yang sejati itu apa. Karena Alkitab itu yang kita baca itu huruf. Tapi kata Tuhan, firman Tuhan itu bukan huruf, itu roh. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, lalu kita bisa mendengarkan hal yang tidak didengar oleh orang lain. Kita bisa melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi kita melihat. Misalnya sorga, semua kita tidak bisa melihat dengan mata ini. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia sudah mempunyai gambaran apa itu sorga. Dia bisa melihat dalam angan-angannya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, jadi yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu dikasih oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi. Apa itu mengasihi? Mengasihi itu mentaati kebenaran. Nah, jadi kekudusan itu tidak mungkin tanpa kebenaran. Karena itu lebih dulu kebenaran baru bisa kudus. Jadi kudus itu bukan pakaiannya harus putih, rambutnya harus begini, pakaiannya harus tidak boleh yang ini tapi harus corak begini. Bukan. Ya, kekudusan itu karena benar, mencintai, mengasihi Dia. Dia itu kebenaran. Jadi kalau kita benar, maka Tuhan itu nanti bisa memberikan yang orang lain tidak akan mendengar, tidak pernah melihat, kita alami. Ya. Nah, karena itu dikatakan karena kepada kita Allah menyatakan apa? Oleh Roh. Jadi yang bisa mengaplikasikan untuk kita dari Allah itu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ini menyelidiki sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita bisa mengerti sifat Allah. Oh, Allah gak suka ini. Kita bisa nangkap. Ya, walaupun kita baca Alkitab, kadang-kadang kita gak bisa menjalani. Kenapa? Karena itu tidak bisa timbul dalam hati kita. Betapa pentingnya bisa timbul dalam hati kita, hati manusia, ya, dan itu dimulai dengan kekudusan. Saudara, waktu Tuhan mulai mendidik murid-muridnya, dia ajak mereka ke gunung. Itulah khotbah di atas bukit. Dan kita tahu itulah khotbah tentang kerajaan, ya. Dalam Matius pasal 5, 6, 7 itu semua 3 pasal, dia ceritakan tentang konstitusi dari kerajaan sorga itu begini, ya. Dan kebenaran itu dinyatakan dalam Matius 5
ayat 3 sampai 9 ada 7 kata berbahagia. Dan bahagia yang pertama dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Lalu Tuhan berkata, karena apa? Karena mereka lah yang punya kerajaan. Jadi starting point harus benar supaya kerajaan Tuhan ini hadir. Kapan? Kalau kita mulai miskin dalam roh. Orang yang miskin dalam roh itu sadar bahwa dirinya itu miskin. Karakter ilahi, karakter sorgawi. Dia miskin. Karena itu dia butuh. Nah, kalau dia sudah tahu dirinya butuh, biasa orang yang membutuhkan pertolongan, itu dia bisa merendahkan diri. Nah kalau kita bisa butuh, saya ini miskin Tuhan. Saya kurang sabar. Saya kurang bijaksana. Nah, jangan merasa kalau sudah sekolah, lalu sudah berkata, oh saya sudah pandai. Pandai beda dengan hikmat, sangat berbeda. Pandai berbeda dari bijaksana. Ya. Dan kalau kita bisa merendahkan diri, maka kata Tuhan, engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Dan kalau kita sudah bisa miskin dalam roh, lalu kita mulai bisa berduka cita. Aduh, sedih. Dan oleh karena sedih, kita hancur hati. Oleh karena hancur hati, kita bisa lembut hati kita. Oleh karena kita lembut, maka firman Tuhan itu bisa masuk. Sehingga kita lapar dan haus akan yang benar. Nah kalau kita sudah lapar dan haus akan yang benar, kita diisi dengan kebenaran, kita bisa membagikan, murah hati, memberi. Nah kalau sudah ada flow begitu, in, out, in-nya dari Allah, kita outkan ke manusia yang lain, kita praktekkan, maka hati kita menjadi suci. Jadi kesucian hati itu bukan minta Tuhan sucikan hati saya, plek, suci. No. Suci ini harus dipraktekkan dalam menjalankan kebenaran dengan hati yang murah. Ya. Nah kalau hati kita bisa suci, kita menjadi manusia yang bisa pendamai, bukan perongrong, saudara. Nah, saudara, 7 karakter ini dimulai dengan satu di tengah. Yang paling penting tadi apa? Miskin dalam roh. Saudaraku, kalau orang sudah tahu dirinya miskin, saya sejajarkan sekarang Matius 5 ayat 3 sampai 9 dengan Yesaya 11 ayat yang kedua. Di situ ada 7 roh. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu semua oleh karena pekerjaan roh. Jadi waktu kita disadarkan kita berdosa, kita sadar, kita tahu miskin rohani. Waktu kita miskin, maka Tuhan berkata, oke, kalau kamu miskin, aku bantu sekarang. Aku Tuhan. Karena itu roh ketuhanan mulai bisa menguasai saudara. Karena engkau tahu miskin, mau jadi hamba. Nah, begitu juga saya urut aja dari atas, kalau kita sudah lapar dan haus akan kebenaran, kita itu baru bisa kenal. Karena itu Tuhan kasih roh pengenalan. Kalau kita bisa berduka cita, roh nasihat mudah diterima. Wah ini saya renungkan, mana yang harus klop ya dari 7 ini. Nah kalau kita sudah punya hati yang murah, kita akan memperoleh roh hikmat. Kenapa? Nah ini kenapa? Ini saya renungkan cukup lama ini. Ya, kenapa? Karena
Tuhan ingatkan saya. Dalam Yakobus pasal 3 ada hikmat dunia, ada hikmat dari atas. Hikmat dari bawah itu apa? Kuncinya apa, Sku? Mementingkan diri sendiri. Betul? Iri hati. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16 mengatakan itu. Jadi, Sku, kalau saudara bisa murah hati, itu artinya beda dengan orang yang egois. Ya. Nah, lalu kalau hati kita suka berdamai, itu namanya kita bisa mengerti. Maka roh pengertian inilah yang bekerja dalam hati orang yang suka berdamai. Kalau kita punya karakter lemah lembut, ini kenapa? Karena roh keperkasaan. Karena saya sudah katakan apa itu meekness, lemah lembut. Meekness is perfect strength, but under control. Kekuatan yang sempurna. Jadi kalau orang itu lemah lembut, dia perkasa, kuat. Dia bisa sabar, dia bisa tahan bantingan. Ini orang yang lemah lembut. Dan orang yang suci hati, itu disebabkan oleh karena pekerjaan roh takut akan Tuhan. Wow, betapa pentingnya saudara takut akan Tuhan. Karena itu saudara harus menjadi saksi Tuhan. Tuhan inginkan saudara menjadi pelita. Di kemah sembahyang di ruangan suci itu ada alat yaitu pelita emas. Dan pelitanya itu emas dari sebongkah. Ya, sebongkah emas 1 talenta yang tidak boleh dipatri. Tapi hanya dengan dipukul, ya, seperti dalam Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 36. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Iya, harus dari emas murni, kandil. Kalau kandil ini bahasa yang bagi orang-orang biasa, apa toh kandil-kandil. Ya, suku. Lebih baik pelita mesti ya, suku. Haruslah engkau membuat kaki dian, nah begitu ya. Haruslah engkau membuat kaki dian dari emas murni. Perhatikan, dari emas murni. Tapi bukannya emas murni, yang harus ditempa. Kalau ini tidak ditempa oleh ahli, enggak mungkin. Karena bukan begini gambarnya, mesti lebih rumit. Ada tombol, ada kembang, ada kelopak. Luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh seorang yang bernama Besaliel. Karena juga diurapi oleh roh Tuhan. Jadi satu bongkah ini dipukul lalu bisa jadi begitu. Tanpa dipatri. Wow, coba orang sekarang bisa enggak? Enggak mungkin. Kalau itu enggak hikmat Tuhan, bisa seimbang, mukul lalu bisa jadi begitu, luar biasa. Dan itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Jelas tuh. Hidupmu harus ditangani oleh Roh Kudus. Orang kalau tidak sering kumpul dengan Roh Kudus, sulit. Dia betul-betul bisa menjadi pelita, kaki dian yang luar biasa. Dan harus dari emas yang ditempa, murni. Saudara tahu pelita emas ini dari emas murni. Kalau dikatakan murni, harus lewat api. Karena untuk menaikkan kadar itu. Engkau mungkin pikir, besi dengan emas keras mana? Tentu engkau berkata,
besi. Ya. Tapi titik didih tinggi mana? Ternyata titik didih emas jauh lebih tinggi dari besi. Titik leburnya memang lebih cepat besi. Tapi titik didihnya untuk bisa memisahkan itu emas lebih tinggi. 2862 derajat, yaitu besi. Emas 2970 derajat. Jadi beda sampai 100 derajat. Jadi emas itu mendidihnya harus lebih panas dari besi. Ini kan kita tidak pernah pikirkan. Ya. Oleh karena itu sangat sukar untuk memurnikan emas itu. Coba saudara cari, ada enggak emas 100% murni? Sampai sekarang enggak ada. Manusia tidak mampu. Mampunya 99,999. Enggak bisa sampai 100%. Ini menunjukkan harus ulang. Ya, untuk menyingkirkan itu sampah logam. Ya, supaya bisa makin murni. Begitu juga hidup kita. Tuhan mau memurnikan kita. Dengan apa? Dengan tempaan. Dengan melalui dapur api. Problem, masalah, cercaan orang, hinaan orang, dan sebagainya. Tapi bagaimana sikap kita? Kalau kita mengalami langsung kita lemes. Langsung, sudahlah ikut Tuhan susah. Kok suruh pikul salib begini, saya nggak mau. Itulah sebabnya banyak orang gagal oleh karena gagal melewati masa sulit, yaitu pencobaan iman. Saksi Kristus yang benar, yang berkarakter ilahi, itu mesti rela lewat ini semua. Jalan salib. Tidak mudah. Nah, bagaimana bisa lewat? Kalau sudah punya roh, sukacita yang bisa mengatasi. Ya, minggu lalu saya terangkan juga dalam khotbah minggu juga bagaimana Tuhan itu mendekati, dia mau disalib, dia masuk Yerusalem, dia bersukacita dengan anak-anak, berekstasi dalam roh. Ya, kapan? Saat proses. Kenapa? Karena setelah Tuhan bicara tentang berbahagia, yang kelihatannya enak begitu ya, berbahagia. Tapi lalu sekarang Tuhan kasih tahu, kamu juga harus berbahagia. Ini ayat lanjutan ya, dari Matius 5. Tadi ayat 3-9, sekarang disambung ayat 10-12. Nah, ini fakta, ini untuk apa? Tubuh sekarang. Iya, tadi bicara roh, bagaimana Tuhan kerjakan roh kita dulu. Lalu sekarang bagaimana faktanya kalau saudara mulai mengalami dalam fakta tubuhmu mendengar kata-kata, ya, hinaan dan juga penderitaan. Bagaimana? Ini menyangkut tubuh kita. Apa kata Tuhan? Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya, saya kira
anak Tuhan yang sungguh-sungguh sejati, tidak akan luput daripada hinaan, cercaan. Dan ini pun dialami oleh Musa, oleh Rasul Paulus, ya, dikatakan, wah kalau ya dari jauh kelihatan berani, kalau datang kok tidak berani. Sudah baca suratnya. Ya, saya pun juga mengalami. Bahkan kadang-kadang oleh anak didik, anak yang saya ya dukung dulu, disekolahkan, begitu tinggi sekolahnya sudah mulai, kalau Pak Bekti kan tidak seperti saya sekolahnya, saya kan lebih pintar. Saya dihina begitu, saya cuma ketawa. Yang penting bukan pintar. Yang penting bagaimana kita menjalankan firman Tuhan. Dan di sini katakan justru berbahagia. Ya, saya pernah undang orang yang menghina saya di depan umum segala, bicara di antara, saya panggil, saya bicara baik-baik, saya tidak marah. Saya berkata, tapi sebelum saya bertemu saya berdoa, dan Tuhan kasih ayat ini. Ya, bersukacitalah, bergembiralah. Kenapa? Karena upamu besar di sorga. Wah, ini kekuatan. Saya mau rekonsiliasi, sudah dikasih kekuatan lebih dulu. Sehingga saya bisa santai begitu. Ngomong-ngomong dengan santai. Saya tidak marah. Kenapa? Karena ada rasa bahagia. Ya, bahagia kata Tuhan. Bahagia ini praktek. Tadi karakter. Tapi sekarang prakteknya ini. Jadi karakter kita ini mesti dibuktikan. Ya, karena itu saudaraku, saudara hanya bisa kalau sudah punya harapan. Harapan nantinya bagaimana? Harapan yang besar. 1 Petrus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, ingat, ya, sekalipun kamu harus berbahagia, sekalipun sekarang kamu seketika, kata Tuhan, seketika. Jadi kita hidup di dunia ini susah, didera, dihina, itu seketika kata Tuhan. Kamu harus berduka cita. Memang ini fakta. Kalau kita dihina itu, ya kita berduka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, saudaraku. Tapi perhatikan, hidup yang penuh pengharapan ini disebabkan oleh karena apa? Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat Yesus, oh gitu tah. Memang Yesus sampai disalib itu semua. Dari sejak lahir sampai mati, dia lebih berat dari kita. Karena itu Yesaya berkata, He is the man of sorrows. Dia itu orang yang penuh derita-derita. Itu Yesus. Dari lahir sampai mati. Kalau kita kan tidak. Ya. Tuhan mau dibunuh berapa kali, dilawan. Di rumah tangganya sendiri. Ya, saudara-saudara tidak percaya mula-mula. Sampai dia bangkit dari kematian. Ya, baru saudaranya bisa percaya. Jadi satu hal yang tidak mudah. Ya. Namun seperti Yesus kita lihat itu yang membuat kita
hidup penuh harapan untuk menerima apa sih? Bagian di sorga bagi kamu. Karena itu saya beri gambar di sini. Jadi heavenly glory ini, kemuliaan sorga ini, kita harus download dalam diri kita. Ini nanti begini, ini nanti begini. Saya nggak apa-apa sekarang dikuyah-kuyah, difitnah, diomongi, disemprot, macam-macam. Nggak apa-apa karena ada yang tersimpan. Tapi ini hanya bisa kalau saudara bisa mendownload harta kekayaan itu. Kalau enggak melihat, ya banyak orang sudah mengalami penglihatan. Saya mendengar dari video itu. Tapi waktu dalam praktek hidup, ya banyak gagal juga. Walaupun dia sudah melihat penglihatan. Kenapa? Karena waktu itu dia tidak menerima itu oleh karena hubungan pribadi. Oleh karena hanya Tuhan mau menyatakan dia hidup. Tapi kalau sekarang kita hubungan pribadi dengan Tuhan, lalu kita bisa mengerti. Ya, kenapa? Kamu harus sementara, kamu ini akan dipelihara kata Tuhan. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Yaitu Roh Kudus tadi, Roh sukacita. Ya. Sementara kamu menantikan, perhatikan ini, keselamatan yang tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan. Jadi kalau sudah berkata, saya sudah diselamatkan, memang betul, tapi bukan ini. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut tubuh. Jadi keselamatan terakhir, jadi ada 3 tahap. Kita ini sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Yang sudah diselamatkan itu roh kita. Jiwa kita sedang. Jadi kita harus menyelamatkan jiwa kita. Pikiran, perasaan yang seringkali salah. Betul enggak? Sampai sekarang kan saudara masih punya pikiran, perasaan salah, kehendak salah. Nah ini mesti diselamatkan. Ini sekarang. Untuk apa? Untuk nanti keselamatannya akan datang. Nah kalau kamu mengerti tubuhmu ini nanti akan diubah, bergembiralah. Ya. Karena duka cita ini umumnya waktu kita menerima problem terhadap tubuh. Dan ini konsentrasinya pada kebangkitan Kristus yang memberikan harapan yang kuat. Karena itu ini juga yang dialami oleh Daud dulu. Daud bagaimana mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Tetapi dipetik kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 24 sampai 26 menceritakan bagaimana Yesus dan Daud, bagaimana Daud mempunyai pandangan tentang Mesias. Tolong bacakan. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Iya, saudara, ini pengalaman Daud sekarang. Bagaimana kalau sudah baca Daud? Dia dikejar, dia mau dibunuh, ya dikata-katai oleh saudaranya kandung. Saudara lihat saja hidup Daud, penuh dengan derita. Tapi kenapa dia bisa begini? Karena ini ada hubungannya dengan Yesus ini. Mesias. Karena itu kalau sudah baca kitab Mazmur, bagaimana Daud diberi nama inspirasi oleh Tuhan untuk mengucapkan tentang Yesus, tentang Mesias. Ya, salah satu yang membuat orang
orang Farisi, ahli Taurat nggak bisa menjawab, itu dipetik oleh Yesus kembali. Tuhan berbicara kepada Tuanku. Nah, di situ ada tentang Bapa dan Anak Mesias. Ini yang banyak kali orang tidak mengerti. Bahwa memang Allah yang kita sembah itu Tritunggal. Ya. Dan Mesias ini yaitu Yesus yang harus diturunkan ke dunia, mati namun bangkit. Sebab itu Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Bukankah ini pengalaman dari Stefanus waktu dia dilempari batu? Apa yang dia lihat? Aku melihat Tuhan. Yesus berdiri, menghormati Stefanus. Kata Daud, sebab itu hatiku bersukacita. Ya. Dan bahasa Indonesia, jiwaku bersorak-sorak. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah baca bahasa Inggris, tidak begitu. My tongue was glad. Lidahku, ya, lidahku ini sangat bersukacita. Dan ini dipakai kembali kata agaliao ini. Tadi sudah saya katakan berulang-ulang minggu lalu juga. Agaliao itu exceeding joy. Ya, jadi exciting begitu. Seperti orang kalau kena ekstasi, dia bisa jingkrak-jingkrak. Walaupun dia masalahnya banyak. Kenapa? Karena dikasih pil. Nah, karena itu mereka yang berbeban berat itu suka ke diskotik. Kenapa? Ya karena itu lega rasanya. Tapi setelah itu, setelah hilang pengaruh obat, muncul kembali. Kita anak-anak Tuhan tidak begitu. Kita punya pengharapan. Karena itu bagian akhir. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bahasa Inggris berkata, tubuhku akan diam dalam pengharapan. Nah, luar biasa. Jadi bukan hanya jiwa, ya, tadi dikatakan hati dan lidah. Sekarang tubuh tentram. Halo. Bagi Anda yang sekarang mungkin ada masalah, sakit penyakit, problem, dihina, difitnah. Saudara, yakinlah, satu kali tubuhmu ini harus alami lebih dulu tentram. Kenapa, Karena dalam pengharapan. Ya, tubuh sudah dalam pengharapan. Coba kita pikir, apa toh yang ditakuti oleh manusia? Yang ditakuti oleh manusia sekarang COVID ini contohnya. Kena apa? Tubuh, bukan? Kalau sudah kena COVID, kenapa? Mikir, waduh, kalau saya kena COVID, hartaku bisa dikuras. Kalau tanpa bantuan pemerintah, ada orang yang sampai kena 800 juta hanya untuk menyembuhkan COVID. Ya, jadi manusia itu diliputi 3 roh ketakutan utama. Pertama, harta. Ini semua berkenaan dengan tubuh. Ya, bahwa harta ini bisa lenyap, bisa dirampok, bisa dicuri dan sebagainya. Ini harta dunia. Ya, yang kedua, penderitaan, sakit, ya, atau aniaya. Yang ketiga yang paling dia takuti apa? Kematian. Bukan? Bukankah itu yang ditakuti manusia? Tapi Tuhan memberikan kita roh ekstasi. Oleh karena kita punya harapan.
Walaupun harta dunia kita lenyap. Dalam surat Ibrani berkata, kenapa kamu tidak rela hartamu dirampas? Karena kalau kamu percaya, kamu punya warisan yang jauh lebih baik yang tersimpan di sorga. Saya memberitahu pada saudara yang mungkin takut hartanya lenyap. Mari invest. Kata Tuhan, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Mari invest. Saudara, dan kalau sudah menderita tubuhmu, sudah berkata, oh maksud Tuhan supaya saya tekun. Walaupun menderita tubuhku, aku harus tekun. Tekun itu tanda sudah punya harapan. Banyak orang punya iman, tapi imannya tidak sampai terus, tidak tekun. Roma 8 ayat 24-25 mengatakan, karena pengharapan maka orang tekun. Yang terakhir, kalau kita mati, nggak apa-apa. Karena tubuh kita nanti akan diubah oleh Tuhan menjadi tubuh yang mulia. Itulah keselamatan yang lengkap. Nah, inilah yang keselamatan terakhir. Tubuh kita akan berubah menjadi tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak pernah sakit. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh yang tidak dipenuhi air mata, nggak ada lagi. Semuanya sudah lenyap. Karena itu mari kita berglori. Kita bersuka cita dengan pengertian. Akhirnya tubuh kita pun akan diganti oleh Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Haraplah pada Tuhan. Oh glory, glory. Sebentar lagi Dia akan datang. Sebentar lagi semua dosa akan berlalu. Semua akan lenyap. Tuhan ganti dengan sukacita yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi gelap beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Oh glory, glory. Sebentar lagi gelap serta Yesus selamanya. Oh dosa lalu susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Gereja awal mengalami derita yang luar biasa. Istimewa mulai pada zaman Kaisar Nero dia berkuasa. Saudaraku, dia adalah orang yang jahat sekali. Dan orang-orang Kristen dituduh yang sebetulnya mereka tidak lakukan. Akhirnya orang-orang Kristenku dimasukkan di arena, di stadium yang sekarang masih berdiri, Kolosium. Saudaraku, untuk diterkam dengan singa-singa yang buas.
Namun waktu mereka masuk stadium itu, bukannya takut, mereka menyanyi. Glory, glory, haleluya. Ada mahkota yang disiapkan untuk mereka. Marilah, marilah kita mempunyai hati juga berglori. Oh glory, glory. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Mari kita bersama-sama berdiri, nyanyikan. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Oh glory, oh glory, glory. Sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Saudaraku, kata Tuhan, sebentar lagi Aku segera datang. Sebentar lagi. Dengar suara Tuhan ini. Mungkin kau berkata sebentar-bentar, kok lama? Kata Tuhan, bagi Allah 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Kalau kita sudah masuk kekekalan puluhan tahun, itu tidak punya arti. Waktu kita mengalami nanti sukacita yang kekal, selama-lamanya, no limit. Dan itu yang menghapus semua apa yang kita alami sementara. Mari kita nyanyikan dengan lebih baik, dengan hati yang memuja Tuhan. Berglori dari hatimu. Berterima kasih. Oh glory, glory. Sebentar lagi gelap beserta Yesus selamanya. Oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Dosa lalulah, oh dosa lalulah. Amin. Amin. Hidup sampai selamanya. Dosa lalulah, oh dosa lalulah, susah hilanglah, hidup sampai selamanya. Hidup sampai selamanya. Hidup sampai selamanya. Hidup sampai
bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berglori. Glory, glory. Oh, Sedakaramato Kiraso. Tuhan kami sadar bahwa memang kenyataan sementara di dunia ini pengaruhnya begitu mempengaruhi kami. Tapi kami tidak mau terpengaruh dengan hal yang sementara ini. Baik air mata, perpisahan, hinaan, fitnaan, bahkan sakit penyakit. Tuhan, teguhkan hati kami. Karena Engkau yang berjanji tidak pernah berdusta. Janjimu selalu ya dan amin bagi kami. Kalau Engkau berfirman pasti terjadi. Kami akan memiliki tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, di mana air mata akan dihapus, sakit penyakit akan lenyap, susah akan berlalu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah perjanjian dan kami adalah anak-anak perjanjian. Dan pasti janjimu itu ya dan amin bagi kami. Karena itu kami doakan untuk semua anak-anakmu yang sekarang ini mengalami masa-masa pencobaan-pencobaan. Engkau tolong kepada mereka. Pencobaan fisik, baik harta mereka, baik Tuhan tubuh mereka, baik reputasi mereka. Engkau tahu Tuhan, Engkau jauh lebih besar daripada semuanya. Teguhkan hati mereka. Sokong dan kuatkan dengan roh-Mu, roh penolong, roh penghibur. Kami doakan juga untuk pemerintahan kami. Tuhan tolong, kami tahu negara kami luar biasa. Dalam jumlah yang begini besar, Tuhan, yang kena persentasi sebenarnya kecil. Dan bahkan Tuhan ekonomi bisa terangkat kembali. Ini semua karena anugerah Tuhan. Beri kebijaksanaan bagi Bapak Presiden khususnya, kepada staf menteri dan semua jajaran Tuhan. Engkau akan tolong mereka sekalian. Tolong Tuhan jemaat Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu, supaya kami tetap setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih. Kami sekarang mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya dan menantikan Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.
Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah minggu online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.